Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala rasulina al-mab'uthu lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan kepada antum dan antunna semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, baik kita bersama-sama dengan saudara kita, dengan keluarga, maupun saat kita sendirian. Dan tidak lupa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Karena sesungguhnya saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalian benar-benar akan diuji oleh Allah dengan sesuatu ini, sesuatu yang sedikit Bapak Ibu, sesuatu yang sedikit, tidaklah banyak. Diuji apa? Dari takut. Kenapa sedikit takut? Iya, karena dominannya itu kita setiap hari aman. Kita diuji hanya takut sedikit aja. Kebanyakan kita ini aman. Minal khauf wal ju', lapar. Sedikit diuji dengan sedikit lapar. Kebanyakan kita setiap hari kenyang. Karena itu ayat syai' di sini, sesuatu ini adalah sangat penting. Sesuatu sedikit, Allah udah ingatkan kita akan diuji dengan sedikit. Wal ju' wa naqs minal amwal, takut sedikit hartanya, miskin, atau rezekinya sedikit saat ini. Sedikit itu diuji Allah. Kebanyakan kita setiap hari dapat rezeki. Wal anfusi was samarat, takut juga mati. Sebetulnya mati cuma sekali. Gak ada yang 2 kali. Sisanya kita itu hidup. Was samarat, takut juga diuji dengan tidak panen. Buah-buahannya gak panen banyak. Itu sedikit. Cuman sekali 2 kali. Nggak panen, gagal panen. Sisanya setiap hari, setiap 3 bulan panen. Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira orang-orang yang sabar. Kondisi kita saat ini, kita harus sabar. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa mulai kajian. Udah 4 bulan kita tidak mulai. Ya, sudah kajiannya, fikihnya panjang, nggak setiap bulan.
Masya Allah. Diuji selama kemarin 4 bulan jenengan ingin hadir sebenarnya kalau ada niat itu selalu dapat pahala. Walaupun sebetulnya jenengan dalam rumah. Bener kan? Kita diuji. Gak ngaji 4 bulan, sisanya ngaji terus insya Allah. Nah, sampai mana kita Bapak dengan kajian fikih wanita ini? Nah, sudah lupa. Sekarang kita masuk pada macam-macam najis. Anwa'un najasat. Macam-macam. Dulu pernah kita sampaikan ada najis, ada hadas. Ya, ada najis, ada hadas. Najis itu bendanya. Air kencing itu najis, bendanya, zatnya kencing itu bendanya. Kalau hadas, orangnya yang terkena hadas. Kalau najis, dia wajib membersihkan najisnya. Kalau hadas, dia wajib berwudu atau mandi. Ya. Sebelum najis itu apa? Najis itu kalau ya diddu toharo, kembalikan dari toharo. Mestinya begitu. Ismun li'ainin mustaqdiratun syar'an. Najis itu adalah suatu benda yang kotor secara syar'i. Dalam kitab fikih muyasar, ismun li'ainin mustaqdiratun amara syari'u bi ijtinabiha. Sesuatu yang benda yang najis, yang kotor sesuai syar'i. Ingat kalimat sesuai syar'i, ya, yang diperintahkan untuk menjauh dari najis tersebut. Artinya najis itu kalimat syar'i di sini, kotor yang sesuai syar'i, menghilangkan atau menafikan, mentiadakan najis anggapan manusia koyoke. Kotor dianggap manusia. Karena kan gak setiap kotor itu najis. Atau secara hukum kebiasaan orang, gak bisa. Jadi namanya najis harus pakai dalil. Kenapa? Karena di sini juga judulnya. Kenapa tidak pernah disebutin babut toharat, bab yang suci-suci? Kenapa nggak pernah dijelaskan? Kok yang ada dijelaskan babun najasat, bab tentang najis? Kenapa? Karena jumlahnya tohara itu banyak, jumlah najis itu sedikit. Yang jumlah sedikit ini yang dijelaskan oleh syariat. Sisanya suci. Para ulama menjelaskan ada bab najis, agama ada menjelaskan bab najis. Sekali lagi, hikmahnya apa? Karena memang yang najis itu sedikit, nggak banyak. Berarti sisa dari itu semuanya suci. Segala sesuatu asalnya suci. Nanti misalnya muntah najis apa enggak ya? Cari dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya najis berarti suci. Kok ada dalilnya berarti najis, gitu aja. Oke. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di sini dijelaskan, ya. Jadi sesuatu yang benda yang kotor menurut pandangan syariat yang diperintahkan untuk dijauhi. Yajibu 'alal muslimi alal muslimi tanazzahu anha wa ghasala ma yusibuhu minha. Wajib setiap muslim menjauhi, membersihkan dari najis tersebut dan mencuci apabila terkena najis. Oke. Langsung saja. Yang pertama adalah bangkai, al-maitah. Ya. Semuanya, apa bangkai itu? Semua bangkai yang min ghairi tazkiyah, yang dia mati tanpa disembelih disebut bangkai. Itu kaidah gampang. Bangkai adalah semua hewan, baik hewan itu sapi, kambing, unta yang boleh dimakan maupun yang tidak dimakan. Oke. Yang dimakan kan sapi dan sebagainya, atau enggak dimakan singa dan sebagainya. Baik yang dimakan atau tidak dimakan, ya.
Hewan yang dia matinya tanpa disembelih disebut bangkai. Ketubruk, jatuh atau apapun boleh gak disembelih. Sedangkan begitu juga, atau disembelih tapi cara nyembelihnya nggak syar'i, disebut juga bangkai. Jadi cara menyembelih juga syar'i. Cara menyembelih syar'i itu syaratnya ada, minimalnya ada, yaitu hulqum, yaitu urat tenggorokannya atau urat nafasnya juga ada hulqum, ada mari, ada wajdan, ya, yaitu urat saluran nafas sama darah, ya, pada wajdan itu darah, ya, kemudian mari tenggorokan itu yang sempurna, sama wajdan itu 2 urat yang dari dekatnya kerongkongan itu, di situ dekatnya tulang sini ada samping kanan samping kiri, satunya dari dia tembusnya ke jantung, itu wajdan. Urat-urat itu 4 ini syaratnya, atau 3 ini, ya, bila terputus maka dianggap sah. Bila salah satu tidak terputus dianggap bangkai. Termasuk, ya, sebagaimana sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqutiya minal bahimah wa yahya fahuwa maitah. Semua hewan yang dia itu jatuh dan dia masih hidup, disembelih tanpa disembelih dan masih hidup, maka dia maitah. Semua hewan yang tanpa disembelih dia jatuh atau tertabrak tanpa disembelih disebut maitah, bangkai. Begitu. Termasuk di dalamnya, yaitu misalnya sebelum mungkin ada, yaitu saat misalnya Pak, kambing ketabrak kakinya patah tapi masih hidup, disembelih halal, halal, tapi kakinya halal? Tidak halal, kakinya patah, lepas. Maka semua kayak misalnya sebelum ada tuh di video pernah, mungkin ketebas kakinya dulu, mungkin di mana tuh misalnya ayam mungkin langsung kambing mungkin di sebuah perusahaan langsung kakinya dipotong atau cekeknya dipotong sebelum disembelih, kan gitu. Mungkin karena mesin gitu kan, kepotong kakinya, kan begitu, mungkin bisa terjadi. Pokoknya semua hewan yang dia bukan disembelih dengan syar'i, dia bangkai. Tangannya dipotong dulu, belum disembelih, tangannya ini bangkai, nggak boleh dimakan. Berikan contoh, kambing ketabrak, kakinya lepas, masih hidup, mungkin nggak? Mungkin, disembelih, sah. Ya. Tapi kakinya enggak, karena dia tadi putus sebelum disembelih. Jelas? Oke, barakallahu fiik. Kemudian, ya, begitu juga hewan bangkai yang termasuk hewan tadi itu, hewan-hewan yang secara umum, ya, bangkai sapi, apalagi hewan yang tidak boleh dimakan. Lebih-lebih lagi bangkainya haram. Hidupnya saja nggak boleh dimakan, apalagi bangkainya. Hidupnya juga nggak boleh dimakan. Walaupun babi misalnya disembelih dengan cara yang syar'i, tetap aja walaupun yang nyembelih syar'i kuadrat, yang tetap aja tidak sah. Tetap aja tidak boleh. Alasannya karena dia hewan yang nggak boleh dimakan. Ya. Dan itu najis bangkai ini, termasuk bangkai bekas hewan yang tadi itu, yang nggak boleh dimakan. Kisahnya perang Khaybar. Kalau tadi yang secara umum hadis tadi, yang tetap untuk hewan yang nggak boleh dimakan, kisahnya perang Khaybar. Perang Khaybar kan antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Ada namanya Khaybar. Sampai sekarang ini
benteng Khaybar masih ada. Bekasnya masih ada. Besar Pak Khaybar itu. Jadi Khaybar itu saat pada tahun 7 Hijriah ya. 7 Hijriah Nabi SAW ya ingin menyerang Khaybar Yahudi. Dikepung sama Nabi 20-an hari lah. 20-an hari. Ngepung itu. Masuk bentengnya susah. Coba jangan lihat-lihat. Dia gunung-gunung tinggi Pak bentengnya. Susah untuk nembus ke atasnya. Ngepung itu. Nah, Khaybar Yahudi Khaybar itu terkenal dengan suka foya-foya, kaya. Daerah Khaybar itu tanaman, buah-buahan subur. Sampai sekarang ini subur. Khaybar itu tanah subur. Buat tanaman-tanaman. Nah, sehingga pas zaman Nabi SAW itu, pas perang itu banyak orang yang ingin ikut perang sama Nabi. Kenapa? Masuk orang-orang yang ada munafik dalam hati ingin perang sama Nabi. Tujuannya cari harta. Ini kalau menang di Khaybar dapat bagian banyak ini. Mungkin Nabi SAW memerintahkan yang ikut Khaybar ini yang pernah benar-benar berjihad, yang benar-benar niatnya karena Allah. Ada perjanjian di bawah pohon. Baiat situ Nabi SAW. Ada yang eto-etoan sudah tidak boleh itu. Karena tahu nih Nabi insya Allah menang. Ngepung Khaybar. Dan alhamdulillah Nabi SAW menang saat itu. Ngepung itu, setelah dikepung. Pas masuk, dulu ternyata Masya Allah setelah mengalahkan Khaybar, itu banyak apa itu? Panci-panci besar gitu ya. Ya bejana besar itu ada apinya pokoknya, lagi godok-godok gitu. Ternyata Nabi SAW bertanya, "Ma hadhihi nar ala ayyi syai'in tukidun?" Tukidun. Ini apa ini? Api apa ini? Bekas apa ini? Mereka masak apa? Ya. Barusan masak apa ini? Kata para sahabat, "Ala lahm." Masak daging Nabi. Daging. Ala ayyi lahm. Daging apa? Nanya, Nabi ingin menegaskan, Yahudi soalnya, daging apa ini? Kita boleh Pak, di ruang makan, kalau itu ruang makannya ruang makan non muslim, kita tanya, ini daging apa, boleh nggak? Boleh, dagingnya ini. Tanya itu di Bali, daging apa ini? Oh, daging sapi, jelas. Nggak angger aja, pokoknya daging. Kemudian, kata Nabi SAW, daging apa? Kata mereka, para sahabat, qalu ala lahmil humurin insiyah. Ini daging himar, keledai piaraan. Kalau piaraan nggak boleh, nggak boleh. Di mana? Apa kata Nabi? Ihrikuha waksuruha. Buang itu semuanya, pecahkan ini panci-panci ini. Kata Nabi. Karena nih, terus para sahabat itu bertanya, faqala rajul, ada salah satu sahabat nyelatuk situ, ya Rasulullah, au nahrikuha wa naghsiluha, atau kita buang ini dagingnya tapi pancinya kita cuci. Enggak apa, yes, boleh lah, oke lah gitu. Atau itu boleh lah kata Nabi. Atau itu. Maksudnya ya, silakan buang tapi bisa dicuci. Perintah Nabi untuk memecahkan, kemudian diganti, kemudian dicuci, menunjukkan apa? Bahwa itu najis. Wadah kita punya tetangga non muslim, sangat mungkin. Kemudian wajan kita, alat masak, dia ada acara pernikahan, tetangga kita sebagai tetangga minjem tempat, atau ada yang punya usaha cateringan, maksudnya itu tempatnya disewa, tapi masakan dari sana. Yang jelas masakan situ bukan cuman yang jelas, kalau non muslim ada anjingnya biasanya kan gitu kan, ada babinya dan sebagainya, jelas ya. Yang utama babinya itu dicuci, benar dicuci saya bersih ya, najis, tapi jangan dipecahin iman ya. Cuci lagi enggak apa-apa, cuci lagi yang bersih. Kenapa? Karena najis ya. Kemudian ya, yang selanjutnya
Ada bangkai yang dia itu kecuali bangkai yang satu, bangkai as-samak wal jarad. Ini ndak ikan dan belalang. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Dia tidak najis, bahkan halal untuk dimakan. Sebagaimana Nabi SAW, ya, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Semua bangkai di lautan itu halal, ya. Baik yang tofian kana au ghairu tofin, baik yang ikan yang ngambang semua udah busuk-busuk itu ataupun yang tidak, semuanya boleh dimakan asal mau. Kalau tidak mau ya tidak usah dimakan asal mau. Tapi kalau kondisi perang gitu ya butuh makan itu. Jangankan gitu, diceritakan di sini. Wa ammad dari ala hilil jaradi fa ana ibni Abi Aufah. Diriwayatkan hadis Abi Aufah radhiyallahu anhu qala gazawna ma'an Nabi sallam sab'a ghazawat aw sittan na'kulu ma'ahul jarad. Kami berperang sama Nabi, katanya Ibnu Abi Aufah, sama Nabi 7 atau 6 kali peperangan. Banyak lah ya. Dan itu kami makan belalang. Jadi ada orang yang suka laron, ya, mungkin lagi peperangan ya. Enggak. Tapi ada, silakan saja. Belalang itu dimakan sama Nabi SAW dalam peperangan zaman dulu. Karena memang menunjukkan ya kondisi perang seperti itu enggak seperti zaman sekarang. Mungkin stok makanan disediakan. Kalau di Lombok itu walang sangit dimakan. Walang sangit dibuat sambel. Kita aja bau, Pak. Mereka makan. Justru katanya kalau dimakan baunya hilang katanya. Bener kan itu? Walang sangit kalau di Lombok mereka juga kaget. Di Jawa laron dimakan. Hah? Ya kaget juga mereka. Alhamdulillah Kalimantan yang aman. Kita nah. Ya, kalau di Lamongan ada belatun ulet-ulet itu dimakan juga kan. Belatung jati itu dimakan. Ya, orang udah makan begitu. Di Kediri bekecot. Dulunya cuma adanya Posok Klaten, sekarang pinggir jalan di Pare itu banyak bekecot. Satenya gede, bekecotnya kecil terus ada, bekecot. Alhamdulillah. Kemudian ya itu, nah karena maitah belalang itu juga halal, para ulama mengambil ya hukum dari situ. Semua hewan yang tidak disembelih, sekali lagi, semua hewan yang dia caranya tidak disembelih hukumnya halal. Maksudnya nggak punya aliran darah, ya kan? Sekali lagi, dari belalang itu semua hewan yang tidak disembelih caranya itu secara umum dan nggak punya aliran darah, dua ini ya, biasanya yang nggak punya aliran darah yang nggak disembelih, maka hukumnya halal. Lalat tidak najis dan dia tidak najis, halal dan dia tidak najis. Contohnya lalat justru kalau masukkan air minum falyughamisuhu, suhu malah celup, itu kan menunjukkan tidak najis ya, tapi dia dibuang sehingga tidak halal dimakan. Tapi ada orang kemudian kemakan lalat, ya sudah ya, makan lalat tenggelamkan sekalian. Jarang terjadi secara umum ya. Tapi nanti kalau misalnya hewan-hewan yang sekitar kita yang dia punya aliran darah kayak tikus gitu kan, sekitar kita kan, itu dia bangkainya dia najis. Bangkai tikus najis. Tapi saat dia masih hidup tidak najis. Jadi kalau misalnya tikus nih, ibu pas mau masak tikus lewat
lewati kan, dikejar mungkin ngejar tikus, atau pas atau di kamarnya ada tikus lewat di kan ranjang, dia kadang basah itu kan, atau apa, enggak najis. Tapi kalau dia mati, najis. Ya, tikus itu. Nomor 2, bangkai tadi, yang satu bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu yang dia tidak najis. Selain itu lagi, dari bangkai itu yang tidak najis adalah tulangnya, admul maitah, wa qarnuha, tanduknya. Oke. Wa dhafruha, kukunya. Wa sya'ruha, rambutnya. Wa rishuha, bulunya. Ya, ini semuanya tidak najis. Bangkai ini kan ada tulangnya, ada lagi apa? Tanduknya, ada lagi kukunya, bulunya, tidak najis. Dalilnya ya, dulu dikata Imam Az-Zuhri ya, atau juga Imam Bukhari membuatkan judul bab dalam Sahih Bukhari tentang tohirnya, sucinya bab, sucinya tulang, bulu, rambut, itu ada judul bab menunjukkan pendapat Imam Bukhari itu suci. Begitu juga Imam Az-Zuhri mengatakan dulu para salaf dan salafil ulama yatamassyatuna biha wa yudhinuna fiha la yarawna bihi ba'san. Jadi dulu ulama salaf dulu biasa sisir pakai tulang itu, bekas-bekas tulang itu dibuat nyisir. Ya mungkin tulang gajah, mungkin sisirnya dari tulang gajah mungkin. Ya, atau ya begitu juga Hamad la ba'sa barishul maita, enggak masalah dengan bulunya bulunya bangkai. Adapun yang ketiga, kulitnya. Yang ketiga, bangkai, kulitnya boleh digunakan, boleh dia tidak najis apabila sudah disamak. Sebagaimana Nabi SAW saat hadis saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, saat melewati kemudian seekor kambing Nabi SAW yang sudah mati bangkai, Nabi bersabda, halla aqattum ihabaha fadabaqtumuhu fantafa'tum bih. Kenapa enggak diambil aja itu kulitnya ya, kemudian disamak, habis itu kalian manfaatkan. Berarti apa? Kulit bangkai boleh dimanfaatkan setelah dengan syarat setelah disamak. Begitu juga Nabi SAW juga bersabda, ayyuma ihabin dubik faqad tuhura. Apapun jenis kulit kalau sudah disamak maka dia suci. Maka dari sini ya, dari hadis ini sehingga sebagian ulama mengatakan kulit buaya khilaf ya, tapi saya katakan sini khilaf, tapi sebagian ulama mengatakan kulit buaya, kulit ular ya. Di sini menurut hadis ini setiap kulit yang sudah disamak maka dia suci. Maka tadi kulit buaya, kulit ular boleh. Menurut ulama yang berpendapat menggunakan hadis itu jadi khilaf, tapi yang mengatakan boleh menggunakan hadis ini ya, namun ya min babi, dari bab tanbih saja ya, sebaiknya kita jauhi punya baju dari kulit yang haram, yang seperti buaya, ular, singa gitu. Kenapa kita jauhi? Kebanyakan atau bisa saja terjadi ada kesombongan, merasa gitu. Hindari sebagai muslim, tidak perlulah, terlepas dari masalah hukumnya. Tapi kalau mungkin dompet ya, cari kulit sapi aja udah bagus ya, atau kulit yang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin dia sukanya yang barang-barang
antik ya, mungkin ya kalau mungkin dompet, mungkin sendal gitu ya mungkin cek wajar lah. Asalnya nggak masalah kalau menurut para ulama yang mengatakan boleh. Namun kalau orang muslim ya hindari. Karena kebanyakan itu untuk kesombongan. Nah, Ibnu Taimiyah menambahkan, Imam Ibnu Taimiyah menambahkan, ya, tapi sebagian ulama tidak. Jumhur ulama mengatakan susunya, tempat susunya itu bangkai, itu suci. Ibnu Taimiyah mengatakan suci. Ada susunya diambil, suci. Tapi jumhur ulama mengatakan najis. Ini sekedar tambahan saja. Bahwa susunya bangkai mungkin mati, tapi ada susu. Kambing Ottawa misalnya mati, ada susunya 2 liter, lumayan. Seliternya 70.000, 80.000 gitu. Diambil susunya. Imam Ibnu Taimiyah membolehkan. Tapi jumhur ulama tidak. Wallahu a'lam masalah ini. Ya. Terakhir, bangkai yang juga termasuk tidak najis adalah bangkai hewan yang nggak punya aliran darah. Bangkai nyamuk. Ya bangkai, dia tidak najis. Gitu yang kelima. Selanjutnya nomor 2, yang najis adalah daging lahmul khinzir, daging babi. Ini jelas ya, sudah jelas. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu najisun. Surat Al-An'am ini. Ayat berapa? Di sini enggak disebutin. Insyaallah. Ayat 145. Ayat 145 tentang apa? Kan daging babi haramnya, najisnya. Karena Allah mengatakan fa innahu rijis. Ya, rijis adalah najis. Ya, kalimatnya rijis. Najis. Yang ketiga, yang najis adalah baulul adami wa raji'ihi. Kencingnya manusia dan kotorannya. Yang ketiga. Ya. Semua, gampangnya begini kalau enaknya, semua kotoran manusia, semua kotoran yang keluar dari kubur dan dubur, semua baik manusia maupun hewan, itu semuanya najis kecuali hewan yang boleh dimakan. Di sini cuma dijelasin baul adami wa rajihi. Kencingnya manusia, kotorannya manusia najis. Jelas ini. Nah, sebetulnya semuanya, semua kotoran itu najis kecuali yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan. Sapi kotorannya suci. Kencing sapi suci. Kuda suci. Ya. Di sini juga pentingnya hikmah. Bagaimana syariat ingin kita tahu ini najis ataukah tidak berhubungan dengan babul at'imah, bab tentang masalah makanan. Kadang-kadang orang menyepelekan. Gak penting tahu mana najis, mana boleh hewan. Allah menciptakan itu babi anjing itu sudah cukup. Lainnya semua boleh. Banyak orang nggak tahu bahwasanya yang haram itu cuma babi dan anjing. Kalau ular boleh, buaya boleh. Di Kalimantan buaya boleh makan. Ular ular sawah itu 4 meter, 3 meter dimakan. Enak pak dagingnya. Ya karena saya pernah makan dulu. Saya makan buaya pernah, makan ular pernah, makan manusia tidak pernah. Buaya enak.
Buaya itu kalau masaknya pedas, kan dia cuma sedikit dagingnya di dekatnya tulang-tulang. Masaknya harus pedas, enak. Buaya, ular itu enak. Dulu saya menganggap kalau ular karena dibohongi sama teman-teman, daging ini pas saya makan, beritahu itu daging ular gitu. Wah ternyata enak ya. Saya udah terlanjur makan, dibohongi sama teman ya. Nama kita masih dulu masih teman-teman ya seperti itu kan. Yang jelasnya dimakan Pak, di Kalimantan itu dimakan. Ini nggak boleh. Nah orang nggak meremehkan. Padahal ingin tahu najis atau tidak itu kembali kepada hewan ini boleh dimakan atau tidak. Harus tahu. Berarti hubungannya kuat. Begitu juga ya yang nggak boleh dimakan ya hewan yang dia nggak boleh dia apa istilahnya tadi nih kotorannya ya hewan yang nggak boleh dimakan dia najis. Oke. Ya. Kecuali yang dalam masalah bab manusia ini, kecuali air kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki. Sebagaimana Nabi SAW, kalau bayinya laki-laki, ya dia belum makan, campur makan macam-macam ya, maka air kencingnya bukan najis. Najisnya bukan najis ringan. Dia tidak dicuci sampai itu, tapi cuma diperciki. Ya. Kenapa dibedain antara yang laki-laki dan yang wanita? Nah, tadi saya cari jawabannya di Islam Web, itu ada disebutin di sini. Saya bacakan. Nah ini, ya, ahaduha. Yang pertama dibedakan kenapa antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kencingnya kalau laki-laki itu cuma diperciki. Kalau kena misalnya digendong atau di atas keranjang gitu kan, ya itu sudah suci. Tapi kalau perempuan harus dibersihkan seperti biasa. Dibedain pertama karena ya anna baulal ghulami yatatayaru wa yantashiru hahuna wa hahuna. Karena kencingnya laki-laki, kalau dia kencing itu bisa kemana-mana. Kalau perempuan cuma satu tempat. Ya. Wa baulul jariyati yaqa'u fi mawdi'in wahid fala yashukku ghasluhum. Sehingga karena laki-laki itu, bayi lagi itu kemana-mana kalau kencingnya. Kalau udah, ya kan kalau bayi lagi kan, kalau digendong pas dia kencing, tinggi kemana-mana, sehingga syariat memberikan keringanan. Kalau kemana-mana kan semua dicuci gitu loh maksudnya. Kalau wanita cuma satu tempat, ya situ paling masak di sini di baju. Beda kalau laki-laki. Masih ingat gak Pak dulu Pak? Lupa. Jadi kalau laki-laki bisa ke sana sini, sehingga dia syariat memberikan keringanan. Sekali lagi, karena sebab itu syariat memberikan keringanan. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, alasannya kenapa juga dibedakan. Ya. Karena kencingnya wanita itu lebih, kencingnya laki-laki, ya itu lebih panas, sehingga tidak begitu lebih panas. Kencing itu kan panas ya, anget atau panas tuh. Yes, pokoknya gitu. Jadi sampai gitunya kalau ulama tahu, masya Allah ya, ilmu seperti itu luar biasa. Karena kencing laki-laki itu lebih panas, sehingga dia mempengaruhi tidak begitu bau. Sedangkan yang wanita itu tidak sepanasnya punya laki-laki, sehingga dia lebih bau. Wah, benar apa tidak? Saya tidak tahu. Tanya yang mungkin dokter kesehatan. Ini cuma saya bacakan dari ya jawaban di sini Islam Web ya. Yang ketiga, nah, anna hamlal gulam aktsar min hamlil jariyah.
gendong anak cowok itu lebih banyak dibandingkan gendong anak cewek. Saya bacakan saja ini ya. Kalau mungkin zaman dulu kan orang bangga punya anak cowok, tapi sekarang juga nggak mesti. Cewek cowok semua bangga. Tapi yang jelasnya di sini dijelaskan, dibacakan, saya bacakan, karena sebabnya ya laki-laki banyak digendong, perempuan tidak. Wallahu a'lam. Tapi dijelaskan wa fi kashfil qanna, dalam kitab kashfil qanna disebutkan anna ba'dahum dzakara anna al-ghulama asla khalaqatuhu minal ma'i wat turab. Sesungguhnya laki-laki itu diciptakan ya dari air dan tanah. Sedangkan wanita dari darah dan daging. Benar nggak? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Hawanya diciptakan dari tulang rusuk. Karena asalnya dari tanah tadi. Dan dari air dan tanah. Yang ini dari darah dan daging dan tulang rusuk kan gitu kan. Sehingga lebih berat. Ini para ulama mencoba ngambil hikmah. Benar apa tidak? Wallahu a'lam. Penting apa tidak? Ya dibilang penting ya. Tambahan ilmu dibilang nggak penting ya. Kalau kita ikuti syariat ya sudah, katanya Nabi ya laki-laki diginiin doang ya giniin, kita ikut aja kan gitu kan. Cuman ingin kalau ada orang bertanya kenapa kok dibedain, mungkin orang non muslim atau orang muslim bertanya, kita bisa menjawab. Itu kan hikmah-hikmah yang diambil. Oke. Kemudian selanjutnya adzan dulu monggo. Jadi untuk ibu-ibu ya bahwasanya apabila gendong anak ya, kalau bayinya masih laki-laki, bayi laki-laki kalau dia kencing tidak perlu dicuci ya, bayi itu bayi yang belum tercampur makan apa masih cuman ASI ya. Kemudian selanjutnya dalil ya tentang ya apa namanya kenapa najisnya kencing atau apa kotoran manusia itu, dalil yang sangat terkenal saat kisah seorang badu yang kencing di masjid sama para sahabat mau digeruduk itu. Ya jangan bayangin ada orang kencing di sini misalnya digeruduk enggak, mungkin ya yang muda-muda minimal ngamuk minimal. Kalau orang gila ya sudahlah, ini nggak gila, orang sehat. Gimana aja ya sama ini karena kecintaan, kecintaan dengan masjid. Sempat sama Nabi kemudian apa, dahu biarin sampai dia selesai, kemudian akhirnya kencing dia, nyantai banget kencing, santai kencing di situ. Setelah selesai baru Nabi memerintahkan para sahabat untuk ngambil air sama Nabi, kemudian disiram di tempat kencing itu sehingga kecampur dengan air yang bersih, serap ke tanah, maka kemudian sucilah tempat tersebut. Ini menunjukkan Nabi meminta air dan disiramkan di situ, menunjukkan apa? Menunjukkan air kencing itu najis. Dan faedah yang besar dari kebijakan Nabi, dari keputusan Nabi satu, Nabi mengatakan dahu, biarin dia kencing. Apa hikmahnya? Hikmahnya ya, apabila ada sebuah kemungkaran, maka jangan sampai kita itu membuat tindakan yang kemungkaran semakin melebar. Ada sebuah kejelekan, kemungkaran, jangan sampai kemungkaran itu kalau ini kencing, coba kalau dua dikejar sama para sahabat, ya apa gak tambah kemana-mana. Nabi langsung tek hikmahnya situ. Kemudian satu tempat doang disiram. Tapi kalau dikejar, atau misalnya dalam masyarakat kita ada sebuah kejelekan misalnya, ya mungkin kita misalnya
ada orang mabuk jelek di kampung, jenengan Pak RT atau jenengan yang tokoh masyarakat, ya biasa jenengan itu didengar lah, mabuk nih orang Pak. Kemudian jenengan datangin, jenengan gak nyaman, ya toh, jenengan kemudian marah. Orang mabuk kalau dimarahin tambah marah nggak? Tambah marah. Jangan diajak ngomong orang mabuk itu. Jangan diajak ngomong, karena dia tambah marah. Saya pernah di pondok, kan ketika pondok kita ini kan sebelahnya kan non muslim banyak, pinggir jalan. Terus kampung itu kan kampung masih awam. Kalau di pondok musola kami itu temboknya dengan namanya percaya Jawa itu Sabto Darmo. Itu kan pusatnya di Pare. Di Mojokerto juga ada kan Sabto Darmo. Pare itu kita satu tembok itu. Ya, pemuda situ mabuk malam-malam. Saya pulang dari mana ya? Karena dari Mojokerto pokoknya insyaallah. Jam 11-an lah saya nyampe rumah. Masuk dia teriak-teriak dia, karena saya di sini kan setiap malam Ahad sambil jaga PPKM tuh, corona, sambil jaga corona, mabuk di situ malam Ahad. Saya Pak RT-nya itu mabuknya. Kita masuk itu, saya masuk setengah 11, sudah sepi, udah tidur mungkin ini. Teriak-teriak depan pondok. Masuk ke pondok, teriak-teriak. Pas nggak ada yang tahu, nggak bangun. Tapi pondok akhwat itu. Akhirnya aneh datangi, minta uang, tak kasih uang. Minta lagi, tak kasih lagi. Mau diapain Pak? Mau diajar? Mungkin saya nggak tahu buat apa ya. Mungkin buat beli kacang atau apa. Biasanya kan temennya kacang ya. Nggak tahu. Dia minta uang. Kalau kemudian saya marah, kemudian saya nggak malah menyebar, ngamuk, lebih malah ngamuk lagi malahan. 2 kali lo minta dalam sekali itu dikasih, begitu, datang lagi mintalah, tapi mabuk, teriak-teriak, manggil anak, abah, teriak-teriak dia, ya karena kenal, berarti mabuk Pak. Ya kita kasih, minta lagi, tak kasih 50, minta lagi 50, tak kasih lagi. Habis itu gak minta lagi, selesai urusan. Ya, mungkin kalau kita, tangkap polisi, semakin gak selesai urusan. Mungkin besoknya masyarakatnya benci dan kita kemudian hikmah sajalah. Banyak sih kejadian-kejadian di masyarakat itu bisa, kalau bisa di stop atau tidak menyebarkan, minimal kalau bisa di stop, ya kan? Bagus. Kalau nggak bisa, minimal jangan menyebar. Kejelekan itu jangan menyebar. Oke. Ini hikmahnya. Kemudian selanjutnya yang najis itu, yang kelima, air liur anjing, jelas ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk tahuru inahdikum idza walagha fil kalb ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bi turab, atau suatu bejana kena liurnya anjing disuruh cuci, kalau disuruh buang cuci. Yang pertama dengan tanah. Kalimat dengan tanah ulahunna bi turab ada sebuah banyak faedah. Kita memikirkan kadang-kadang untuk mensucikan itu dengan air. Padahal di antara untuk bersuci adalah tanah. Kan gitu. Misalnya kalau kita tayamum ya wudu. Tapi kalau tayamum kita nggak ada air ya tayamum. Ini tanah bersuci. Begitu juga misalnya ada sendal. Kata Nabi SAW, idza wutiya ahadukum bina'lihi adza fa inna turab lahu tahur. Apabila seandainya sendal kita kena telek manusia, kena kotorannya manusia, maka kata Nabi SAW apa? Cara membersihkannya yang sunnah, sesuai dengan sunnah, bukan dengan air. Fa inna turab tahur. Digesek-gesekkan itu sunnah sepele loh itu sunnah. Kita kan enggak cari apa lagi? Waduh, cari air jauh. Enggak perlu. Ini sunnah sepele. Keinjek tai, keinjek apa gitu,
digesek-gesek lagi ke tanah. Karena tanah itu mensucikan. Kita mungkin misalnya apalagi kejadian yang mungkin bisa dengan nggak ada air pakai tanah. Ya misalnya panci, ya kalau di daerah kita mungkin nggak begitu. Daerah yang mungkin banyak hewan-hewan anjing atau babinya, pancinya kena liur, nggak ada air. Ya sudah, dengan tanah tanah bukan sekali, 2 kali 3 kali nggak masalah. Itu udah suci. Misalnya kalau nggak ada air, kalau banyak air alhamdulillah, ya. Kemudian selanjutnya yang najis lagi, yang selanjutnya nomor 6 ya. 6 ya. Nomor 5. Al-madhi wal wadi. Madhi dan wadi. Wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing biasanya. Bedanya dengan mani, dia kental ya, tapi tidak sekental mani. Bedanya adalah di baunya. Dia nggak punya bau. Kalau mani punya bau khas. Wadi ini najis. Kemudian madhi, kalau madhi ini keluar sebelum syahwat naik. Cairan ya dia keluarnya sebelum mani gitu aja. Ya saat mungkin muncul, tapi dia tidak sampai syahwatnya menunjak gitu. Nah, itu madhi. Ini najis. Wadi dan madhi ini najis. Tapi cara membersihkannya bukan dengan mandi. Cukup berwudu. Dibersihkan kemaluannya dan kemudian itu wudu. Beda dengan mani. Mani dia tidak najis. Suci. Ya. Dia suci. Ya, namun dia wajib mandi. Ya. Sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya, memerintahkan sahabat lainnya untuk bertanyakan kepada Nabi tentang masalah dia mengaku sebagai madza. Ali ini radhiyallahu anhu sering keluar madhi. Nah, malu nanya Nabi langsung karena Nabi menantu menjaga haibah kedudukannya Fatimah radhiyallahu anha, suruh nanya yang lain, sahabat lain atas nama, tapi ya gitu loh. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabat yang disuruh sama Ali bin Abi Thalib, yuksal dzakarahu wa yatawadda, suruh cuci kemaluannya dan berwudu. Gitu ceritanya. Ini menunjukkan dia najis tapi tidak mewajibkan mandi. Wadi dan madhi. Ya, kalau mani suci. Selanjutnya ya su'ul siba, semua air liur ya atau bekasnya hewan buas. Misalnya minum bekas itu bekasnya minumnya singa, najis ya. Allati la yu'kal lahmuha, yang enggak dimakan daging, boleh dimakan. Serigala kan enggak boleh dimakan kan? Maka ini semuanya ya najis, bekasnya. Misal ini kan timba minum bekasnya. Kalau sapi ya tidak najis, suci. Nah, bagaimana dengan kucing? Kalau kucing termasuk hewan yang tawafat, ya, hewan yang di sekeliling kita, dia suci. Ya. Selanjutnya nomor 7, darah haid. Ya, darah haid ya itu dia najis. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, hadis Abu Hurairah, Khawlah bintu Yasar qalat, Khawlah
bintu Yasar, seorang wanita sahabiyah bertanya pada Rasulullah SAW tentang laisa li thawb. Masya Allah ya, para sahabiyah ini sahabiyah ibu mengatakan kepada Rasulullah, laisa li, aku ndak punya thawb, laisa li illa thawban wahid, illa thawbun wahidun, harusnya illa thawban wahidan wa ana ahidun faihi. Ya, saya ndak punya baju kecuali satu baju. Masya Allah, miskinnya zaman dulu Pak sahabiyah. Pertanyaan seperti ini nggak kebayang di kita. Terus bagaimana saya itu lagi haid? Maksudnya kan mungkin bocor sehingga bajunya kena darah. Apa kata Nabi? Faida toharti faksili maudi adam. Kalau nanti engkau sudah suci, maka cucilah tempat ya maudi adam yang tadi kena darah tadi. Ya, summa shalla fihi, salat dengan pakaian tersebut. Ya sudah, selama haid pakai yang itu dipakai. Sudah selesai baru dicuci. Nah, tentu kalau dicuci kan agak lama, berarti apa? Ada bekas darah kan, nggak langsung dicuci. Kalau kita kan kebayang, kita mungkin wanita zaman sekarang kena haid, seandainya pun misalnya tembus langsung dicuci, kan gitu. Ini nggak dicuci karena nggak punya baju gitu loh. Berarti kebayang, kalau 3 hari 2 hari 4 hari baru dicuci lagi, berarti ada bekas darah. Sehingga kata Nabi SAW, ya yakfiki alma wala yadurki atharuh, kata Nabi SAW. Dan tidak apa-apa, yang penting udah kamu cuci bekasnya darah itu, yang penting darahnya udah hilang, ya kan? Bekasnya darah itu, ada bekasnya, becak-becaknya, tidak masalah. Maka ibu-ibu ya, apabila pakaiannya tembus kena cuci, bekasnya masih nggak bisa hilang, bekasnya bukan darah, maka tidak masalah. Ya. Adapun cara membersihkannya, pakaian wanita ya kena darah itu, kata Nabi SAW, ya tahussuhu, apa kata Nabi? Dikerik, bekas darah itu dikerik. Mungkin zaman sekarang yang nggak begitu kebayang juga, ya karena masih ada, mohon maaf, softtek, sehingga kalau zaman dulu kan nggak ada soft, mungkin mungkin kapas atau apa, mungkin wallahu alam zaman dahulu. Nah, itu apabila darah itu sudah lengket sekali, kata Nabi SAW, tahussuhu, dikerik, ya, summa taqrusuhu bil ma, habis itu dikerik, dituangkan air, summa tanduhu, itu dikucek, ya, summa tusolli fi, kemudian baru jadi cara membersihkan pakaian yang kena haid, pertama dikerik, kalau itu darahnya masih kuat, bersihkan. Kalau enggak, pakai ya, dikasih air, kemudian dikucek. Zaman sekarang ya gampang, backlin, direndam, baru mungkin tambah sikat, ya. Seperti itulah, ya. Ini menunjukkan cara membersihkan seperti ini, menunjukkan apa? Najis. Cara bersih seperti ini menunjukkan najis, ya. Oh iya, terakhir tentunya di sini ada pertanyaan bagus nih, ya. Hal qai'ul atfali najas amla, apakah muntahnya anak-anak itu najis? Gemoh dan muntah beda ya? Gemoh kan? Benar ya? Atau muntah sekalian?
Najis gak? Ya. Ibu yang punya anak-anak gendong, gemohnya muntah, najis apa enggak? Ada yang mengatakan semua yang keluar dari lambung itu najis. Lambung jadi, kemudian dia berubah, ada perubahan, maka jadi najis. Seperti misalnya kotoran manusia, tinjanya. Nah, sekarang kalau gemoh itu bisa berubah enggak? Kadang berubah. Muntah itu kadang berubah. Sudah lembek-lembek kadang-kadang. Dan bau. Maka ada hadis, ya Ammar, wahai Ammar, bersihkan dari 5 hal. Ya. Di antaranya muntah. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu najis. Muntah itu najis. Tapi yang benar, yang kuat, hadis ya Ammar gitu, wahai Ammar, bersihkan 5 hal. Di antaranya muntah. Hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Sehingga kalau itu lemah, maka kembali kepada hukum asal. Enggak ada dalil mengatakan muntah itu adalah najis, maka suci. Adapun mengatakan mengkiaskan dengan keluar dari lambung, ya, kemudian berubah. Lihat perubahannya. Namanya beda. Apa kemudian yang keluar dari lambung kita katakan itu nasi? Itu tinja. Mohon maaf, nggih. Yang dari muntah itu masih kita katakan nasi, masih ada nasi, masih beda. Hanya namanya di sini muntah. Kalau yang dari bawah itu BAB gitu loh. Tapi bendanya namanya masih sama. Jadi kiasnya ini tidak bisa kiaskan. Ada yang mengkiaskan begitu, sehingga muntahan anak-anak itu najis. Gak boleh buat sholat. Tidak boleh buat sholat. Karena gak ada hadis yang mengatakan najis. Kedua, hadis tadi dhaif. Yang ketiga, dikiaskan dengan semua yang keluar dari lambung itu adalah kalau ada perubahan. Ya ini kan gak ada perubahan. Namanya masih tetap nasi, keluar nasinya, keluar susunya kan gitu kan. Kalau itu ASI keluar. Ya, beda dengan tadi yang lewat bawah. Beda. Sehingga sekali lagi yang benar adalah suci. Oke. Selanjutnya, apakah idza asaba thawbu najasatan, ya, fahal yuksalu thawbu kullahu? Apabila baju kena najis, apakah semua dicuci? Tentu tidak. Yang dicuci cuman yang kena itu aja. Karena yang penting izalahnya. Karpet kena najis, semuanya di karpet yang enggak, yang bagian itu saja yang dicuci. Ya. Kemudian bagaimana dengan pakaian wanita yang wanita berpakaiannya itu apa? Lengseng. Lengseng. Pertanyaan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Menunjukkan pakaian wanita zaman dahulu panjang-panjang. Hadisnya rawahu Ahmad wa Abu Dawud anna imra'atan qalat li Ummi Salamah. Dulu ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan apa? Ini util diri wa amshi fil makanil qadr. Ya panjang lah pakaiannya itu. Dia lewat di tempat yang kotor. Mungkin ada najisnya. Lewat tempat kotor. Nanya sama Ummu Salamah. Faqalat laha, qala Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah bersabda kepadanya, yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka ya saat dia kena pakaian kotor,
Karena pakaiannya kena sesuatu yang kotor, maka setelahnya, tanah setelahnya itu dia lewat tempat yang tidak kotor, itu mensucikan. Pertanyaan ini sudah ada karena sebagian orang itu yang saat mereka tidak suka wanita yang berpakaiannya panjang, dah iyo pakaiannya gitu itu tuh, gak najis tuh. Habis itu ikut pengajian, ikut sholat, padahal ya pakaiannya nyeret apa namanya, bahasa kita apa itu, nyeret lah. Dah ya apa ndak najis dah. Nah, ini karena mungkin awamnya kita terhadap agama kita. Ya. Mohon maaf, mungkin lagi viral anak-anak yang kena musik menghafal tutup terus rame. Ini yang salah ini karena kita awam banget terhadap hukum, sehingga ada yang pas ada hukum begini kaget bingung gitu. Sama karena awamnya terhadap Islam, ada orang cadar dulu bingung pertama. Sekarang udah dimanapun orang cadar banyak, dimanapun orang kelihat ke semua kota ada orang cadar. Hijab besar udah biasa. Dulu mungkin orang bingung. Sama seperti tadi itu, pakaiannya kok ngelengser seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan jawaban Nabi apa? Iya, lewat pakaian kotor, maka tanah selanjutnya membersih. Karena tadi kita sampaikan kaedahnya tanah itu juga bisa mensucikan. Maka tidak perlu ragu. Dan Ustaz itu pojoknya ujungnya bajunya wanita itu kan kotor, ada coklat-coklatnya gini garis-garis itu ya. Tidak apa-apa, suci. Ya. Jelas di sini ya. Apalagi yang lewatnya itu mungkin kotorannya kotoran ayam, tai lincung misalnya, bau sekali, mungkin. Atau Pak ini kotor-kotoran beda kalau dia di daerah tempat non muslim, kotoran babi mungkin seandainya pun iya, kemudian dia lewat di tanah yang suci itu mensucikan. Seperti itu. Kok cuman masalah najis, tanah itu loh, kalau tidak ada air bisa menjadikan bolehnya sholat. Padahal yang dibersihkan cuma wajah dan tangan, kepala, kaki ikut suci. Kan ini coba, Masya Allah, tanah luar biasa. Ya. Tapi kalau tanya afdolnya, ya bedain Bu, ibu-ibu, pakaian ke warung, buat ke warung dengan pakaian sholat. Mungkin yang bercadar, pakaian panjangnya yang untuk masak, untuk ke warung, dengan untuk datang pengajian jangan sama. Kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kalau bisa, itu lebih utama, tentu lebih utama. Ya, tentu lebih utama. Selanjutnya, kaifa nutahhirul at'imatal jamidah idza waqa'at fiha najasah. Bagaimana cara membersihkan sebuah makanan yang beku atau makanan yang tidak beku, kuah. Maksudnya makanan yang kering gitu ya. Ya, makanan yang kering, bukan makanan yang ada airnya banyak ya. Apabila terjatuh najis misalnya tikus gitu misalnya, bangkai tikus bikin agar-agar ya dah. Nah, tikusnya salah masuk, kecemplung di agar-agar. Pas jenengan lihat 1 jam kemudian, loh, ikutan apa? Masuk. Nah, cara bersihkan gimana? Ya, zaman dulu sudah ada. Ani bin Abbas, Maimunah, dari sahabat Maimunah, sahabiyah Maimunah.
Anna Rasulullah SAW su'ila an fa'rah saqatat fi saman, ya, sumun, ini sumun kan saman. Ya. Ini ada kejadiannya tikus zaman Nabi nyemplung di keju. Kata Nabi SAW, alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa qulus samnakum. Ya, buang itu sekitarnya dibuang, sekitarnya. Jadi sekitarnya itu kan berarti bukan pas cuman tikusnya diambil, enggak, tapi tikus sebelah-belah tikus itu dibuang. Sisanya silakan dimakan, seperti itu. Kalau di Wonosobo, di daerah dingin, Wonosobo dingin itu, pagi itu minyak goreng itu beku. Itu bukan cuman tikus, kadangnya tikus nyemplung. Mau kita buang tikusnya, mau kita buang minyaknya. Lah itu tempat minyak banyak itu. Di panci misalnya. Ya, iman. Caranya gimana? Ya tikus sama sekitarnya dibuang. Kalau di Wonosobo beku, setiap pagi itu beku. Apa namanya? Minyak itu beku. Ya. Atau misalnya tadi itu juga ya, makanan tadi agar-agar atau sebagainya. Itu kalau yang beku. Lah kalau yang beku, wah, soto misalnya kecemplung tikus. Nah, jadi soto tikus. Itu bagaimana? Buang semua. Jangan diambil tikusnya kemudian dia teruskan, enggak. Buang semua, kecuali kalau sotonya satu gentong. Sotonya satunya banyak, tikusnya atau mungkin sudah nyampur baunya, masih disebut soto, masih ini ya mungkin. Tapi usah ngomongin kita masak soto seberapa sih? Panci masuk tikus. Allah. Sangat mungkin kejadian. Sangat mungkin kejadian. Kalau bapak-bapak enggak tahu karena enggak masak. Tahunya matang di meja. Ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ad-damu idza waqa'a 'ala thawbi fa hal yusalli fi? Baju kalau kena darah, ya, apakah sholat? Misalnya baju, ya. Ya, kalau itu darah yang najis, ya tentu, ya tidak boleh sholat. Kalau darah itu yang suci, maka dia boleh. Atau selanjutnya yang kedua, kalau darahnya sedikit kebeset, nanahan, ya kan? Nanahan di tangan, ada nanah udun di pantat, mohon maaf ya, ya kan? Itu kan kena nggak? Bisa kena. Maka ini suci, sedikit. Jelas? Kalau darah yang mengalir, sembelih darah mengalir banyak, ya jelas. Tapi secara umum kan darah yang kena itu sedikit. Ya, orang tabrakan, keluar darah banyak. Terus dia dalam keadaan siap, tapi sehat, tapi masuk rumah sakit. Apakah dia langsung sholat? Ataukah diganti dulu pakaiannya? Darahnya banyak, ya kan? Diganti dulu darahnya. Pakaiannya diganti dulu. Kalau cuma lukanya sedikit apa-apa, darahnya banyak, bekas darahnya banyak. Ya, orang tabrakan kan bisa ngalir darahnya kan? Dan sebagainya, atau darahnya banyak, ganti dulu. Ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup. Monggo. Nggih. Iya.
makanan tadi ya, yang bekusnya yang ya. Ya. Kemudian beda, kita kalau minyak itu harus bisa beku. Tadi juga keju tadi awalnya tidak awalnya bukan beku, awalnya cair. Mana ada keju awalnya itu kan dibiarkan akhirnya jadi beku. Kalau soto tidak pernah beku, Pak. Itu tahu di dalam, kita tidak tahu, kita menghukumi apa yang kita lihat. Kalau jenengan tahu, ya toh, tadi ada tikus nyemplung keliling di mana? Di minyak, keliling-keliling, mati di atas dia keliling-keliling. Jenengan tahu, harusnya jenengan ambil. Nggak dibiarin sampai beku. Kalau lupa, besoknya buang semua itu. Karena jenengan tahu. Karena jenengan tahu. Beda lagi itu. Tapi secara umum kita tuh, kenapa yang beku saja sekitar? Apa hikmahnya? Karena kita itu menghukumi apa yang di depan. Yang nggak tahu, ya nggak tahu. Sama seperti misalnya kita jualan pisau. Kita kan jualan pisau. Dia beli pisau sama kita. Di belakang kita dia untuk membunuh. Urusan dia. Kita menghukumi apa yang di depan. Jangan dapat uang jualan tanah. Yang membeli ternyata uangnya dari hasil curi. Urusan dia. Kita taunya dia beli sama kita secara halal, dia ngambil secara haram, urusan dia. Jadi menghukum itu menghukumi apa yang dia ada. Beda kalau kita tahu ini uang benar uang haram, ya beda lagi hukumnya. Walaupun sebetulnya dalam masalah ini saya pernah bertanya kepada dosen saya di dosen saat itu, ada pertanyaan dari seorang jadi gini, bapak ini ibu ini jualan tanah. Orang jual tanah, yang beli itu pengusaha patung. Patung ini yang kemudian dikirim ke Bali dan ke Australia dan Bali. Mungkin buat hotel sebagainya. Jelas, patung nggak boleh. Atau patungnya dibuat ibadah. Kirim ke India misalnya, jelas. Hasilnya itu dari uang haram. Saya tanya, Syekh, apakah ini haram, Syekh? Kata Syekh, enggak. Walau ibu tahu enggak apa, enggak. Karena ibu ini atau orang ini dia menjual tanahnya dengan cara yang halal. Adapun uangnya tadi tidak, dia caranya urusan dia. Nah, pindah uang itu hanya benda itu kan. Uang itu hanya benda. Transaksinya yang paling utama. Sebagaimana Nabi SAW hadisnya saat itu disampaikan, Nabi SAW itu tidak nerima sedekah. Nabi kasihkan ke orang lain untuk hadiah. Bendanya sama itu, tapi caranya yang beda. Kalau caranya berubah, tetap ya tidak masalah. Apa hukum keputihan suci? Keputihan suci, bukan najis. Ini ada yang naik keputihan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menajiskan. Wallahu a'lam. Monggo. Jelas Pak ya? Yang biawa itu haram. Dulu saya makan karena saya kira halal, Pak. Nah, jadi udah pernah makan belum? Nah, sekarang haram, nggak boleh, jadi nggak boleh makan. Dulu saya makan biawa, Pak. Saya makan biawa Kalimantan tuh seperti manusia gini. Saya nyari memang, nggak bisa ditembak itu. Harusnya dipegang, dibanting dia. Dia takut sama manusia. Nyari dulu saya. Karena saya dulu tahu kalau di dob itu di Saudi dob. Nabi dulu membolehkan sahabat makan dob seperti biawa juga. Ternyata setelah anak lebih tahu lagi, ternyata biawa dan dob tuh yang dob di sana memang makan tumbuhan, yang biawa sini makannya ya daging. Ya beda. Dia binatang buas. Dia tekamannya untuk tekaman. Jadi kalau buas itu selain giginya sama tekamannya ini memang untuk mencegah. Beda dengan tupai.
cengkramannya ini untuk naik pohon. Bedakan. Jadi yang buas itu yang cengkramannya buat untuk mencekram. Itu yang jelas, buas. Biawak ini emang untuk nekam biawak. Jadi nggak boleh. Orang Kalimantan itu banyak makan itu, nggak boleh. Haram. Dia bukan tidak sama dengan, beda dengan dob yang di Sau, beda. Mirip tapi tidak sama. Ada lagi? Monggo Pak. Nggih. Dua urat ya, darah dan nafas. Strum. Kalau itu buruan, ya dia buruan, memburu, ya. Selama dia misalnya dia nembak, ya kan? Dia nembak, maka dia membaca bismillah saat nembak. Namanya berburu, mau mana, mau ini, ya nggak mungkin disembelih. Itu boleh. Berburu, dia baca bismillah. Kalau itu hewan, anjing buruan, ya dilepaskan bismillah. Maka sah, maka boleh dimakan. Nah, sekarang hewan buruan. Hewan ini ya termasuk hewan yang dilarang oleh pemerintah. Boleh nggak dimakan? Secara hukum syar'i boleh. Secara hukum pemerintah nggak boleh dimakan. Haram apa enggak? Wallahu alam. Saya yang mengikuti, wallahu alam ya. Ana mengikuti yang haram. Karena diharamkan oleh negara. Hukum negara itu bisa masuk dalam hukum agama. Hukumnya pemerintah itu adalah sebagai landasan hukum. Tentunya yang tidak ada di dalam Quran sebelumnya. Kalau menyelisih beda lagi ya. Seperti misalnya lampu merah, ya wajib, kan gitu. Ya kalau nerobos, ya dosa, kan begitu. Ya nerobos. Tapi bagaimana Ustadz? Ada lampu merah itu yang nggak kepake itu. Semuanya bablas, terutama di desa. Ya, wallahu alam. Cara umum kalau tengah malam kalau gitu, ya lewat. Fungsinya kan maksudnya dari itu kan, ya kalau malam loh, tengah malam deh, masa jenengan merah tengah malam jam 2 emang biasa gak ada yang nungguin gitu. Tengah malam ya baik. Kalau pagi siang banyak orang bahaya, tetap harus bukan. Kalau malam mungkin seperti itu. Kalau ingin melanjut ya pelan-pelan lah. Kalau tengah kalau pagi siang sore secara umum nggak boleh walaupun sepi. Secara umum begitu hukumnya. Karena kaidahnya hukum pemerintah itu menjadikan sebuah yuzal, jadi terangkat menjadi sebuah hukum. Jadi hewan buruan yang nggak boleh, cendrawasih, makannya biji-bijian tuh, buah-buahan ya. Nah itu kan, burung gitu kan, ya nggak boleh. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Pesen catering. Secara umum boleh Pak, tapi kalau banyak. Dan kalau pertanyaannya pesen catering ke orang muslim, boleh? Boleh. Wa ta'amukum hillun wa ta'amuhum hillun. Makanan boleh kita makan ya, ahlul kitab ya. Ya, boleh. Secara umum ya, ahlul kitab. Yahudi, Nasrani, Yahudi, boleh. Tapi kalau Majusi, apalagi Hindu, Buddha, makanan sembelihan mereka tidak halal. Masalahnya loh, mereka beli ayam di pasar. Kalau mereka nyembelih sendiri nggak boleh Pak. Atau pabrik, ya ini kalian. Atau misalnya ada tempat penyembelihan sapi, penyembelihan ini yang punya non Muslim, yang punya orang Hindu, yang pekerja semua Hindu, jelas. Kalau yang punya Hindu yang pekerjakan orang Muslim ya boleh. Misalnya kalau ada sembilan mereka bukan ahlul kitab. Ahlul kitab boleh, kenapa? Karena mereka masih menggunakan nama Allah. Adapun mereka tidak, maka tidak boleh. Secara umum seperti itu. Mas berkaitan dengan pabrik atau apa itu semua sama.
Pabrik yang punya orang Hindu atau orang Buddha, Majusi misalnya, yang punya pekerjanya semuanya itu, nggak boleh kita ngambil di situ. Tapi secara umum catering, ya, kalau non Muslim secara umum boleh, karena ayamnya beli di pasar, dagingnya beli di pasar. Ya nggak tadi. Apalagi kalau cuma ikannya boleh lah, apalagi ikan, gak ada masalah. Ya, yang non Muslim yang bukan ahlul kitab hanya yang sesembelih sembilan. Kalau ikan, tempe, telur boleh semua itu. Secara umum ya. Itu pun yang menyembelih mereka loh, Pak. Ada lagi mungkin? Alhamdulillah. Karena semakin malam, jazakumullah khairan katsira. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, ada banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat antum semuanya, dan buat keluarga kita, dan barokah buat kehidupan kita. Amin amin. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.